Saat Pak Na ingin membuka baju Hongjo, Hongjo lalu terbangun. Ia berkata jika Pak Oh telah memberitahukan semuanya jika Pak Na ingin membuatnya pingsan melalui minuman. Tapi ia tidak meminumnya karena Hongjo ingin menangkap Pak Na. Dan sekarang tamat sudah riwayat Pak Na karena mereka sudah menelpon kepolisian. Pak Na tidak gentar. Ia berkata jika dirinya dan Hongjo tidak akan kemana-mana karena mereka akan bersama selamanya. Pak Na berniat menikah dengan Hongjo lalu kemudian mereka berdua mati dan pergi ke kehidupan selanjutnya. Ia memaksa Hongjo untuk segera mengganti bajunya. Namun saat Pak Na memaksa Hongjo membuka baju, Hongjo memukul Pak Na dan kabur dari sana. Sementara kepolisian pun sudah memasuki kawasan hutan dan mencari keberadaan Pak Na. Tapi rupanya mereka terlambat sampai ke gua karena Pak Na dan juga Hongjo sudah tidak ada di sana. Sementara Hongjo mencoba untuk menyerang Pak Na. Selagi menyerang, tiba-tiba mereka berdua pun terjatuh dan di sana Pak Na berhasil membuat Hongjo tidak sadarkan diri. Pak Na berkata jika seharusnya Hongjo tidak melawannya dan ia akan menunggu sampai bulan muncul lalu mereka akan berbahagia. Akhirnya bulan pun muncul. Bulan merah yang pas sekali untuk menuntaskan upacara pernikahan jiwa yang dilakukan oleh Pak Na. Pak Na lalu memaksa Hongjo minum sebuah racun. Ia juga mengikatkan tali merah agar jiwa mereka tidak terpisah. Untungnya polisi akhirnya menemukan Pak Na. Terpaksa Pak Na memotong tali merahnya agar ia bisa melarikan diri. Namun ia tetap tertangkap oleh pihak kepolisian. Sementara Shin Yu kemudian melihat kekasihnya yang terbaring tidak berdaya. Ia memanggil nama Hongjo namun Hongjo tidak bangun-bangun juga. Shin Yu pun langsung membawa Hongjo ke rumah sakit. Di sana Shin Yu terus menangis karena kondisi Hongjo yang sangat mengkhawatirkan. Dan di kantor polisi, Pak Na pun diinterogasi tidak hanya perihal penculikan Hongjo, tapi juga kematian istrinya 5 tahun yang lalu. Rupanya dulu Pak Na bisa bebas karena Pak Oh membantunya untuk membuat alibi. Saat Pak polisi bertanya apa alasan Pak Na membunuh istrinya, ia menjawab jika wanita itu sering tersenyum kepada pria lain. Alasan yang sama yang terjadi kepada Hongjo. Dan untungnya Hongjo bisa selamat dari musibah ini dan ia bisa kembali kepada Shin Yu. Orang tua Shin Yu pun menjenguk Hongjo. Mereka tidak menyangka ternyata orang yang menusuk Shin Yu juga berencana untuk membunuh Hongjo. Inilah alasan sebenarnya mengapa ayah Shin Yu tidak ingin Hongjo bersama dengan putranya. Ayah Shin Yu menganggap Hongjo sebagai pembawa masalah. Dia ingin pendamping putranya adalah wanita yang tinggal dan tumbuh di lingkungan yang bagus. Hongjo dengan yakin menjawab jika ia tidak akan membiarkan hal serupa terjadi lagi. Mungkin benar dia tidak tinggal di lingkungan yang penuh kedamaian, tapi ia yakin setelah orang tua Shin Yu, hanya dia yang benar-benar menyayangi Shin Yu sepenuh hati. Lalu Shin Yu berkata kepada ayahnya tentang kata-kata nenek dukun. Jika saat ini Hongjo kemungkinan sedang hamil anak perempuan. Mereka langsung shock karena keinginan ayah Shin Yu jika dulu ia sering menyuruh putranya untuk menghamili anak orang lain agar cepat menikah malah terwujud. 이제 정말 할머니 되는 거니? Selama pemulihan, Hongjo tinggal di rumahnya Shin Yu dan Shin Yu melayani kekasihnya dengan sepenuh hati. Dan kemudian Hongjo menemui Pak Oh yang telah menyesali perbuatannya dan memberitahukan alasan mengapa dulu ia membela Pak Na. Ia hanya berpikir Pak Na tidak sejahat itu dan ia tidak tahu jika ternyata Pak Na membunuh istrinya. Dulu ia mengira istrinya berselingkuh dan kabur dari rumah. Sebenarnya ia ingin menyerahkan diri ke kantor polisi tapi ia tidak bisa meninggalkan cucunya. 할아버지도 협박받으신 거잖아요. Sesuatu terjadi di kantor balai kota, di mana ada seseorang yang memposting video saat Nayeon dan Hongjo bertengkar di restoran. Orang-orang akhirnya mengetahui jika putri Pak Wali Kota adalah seorang perundung di sekolah, dan ia juga yang meminta wali kota untuk merubah perusahaan konstruksi hanya karena tidak terima diputus oleh kekasihnya. Semua orang pun bersimpati kepada Hongjo yang telah menjadi korban. Hongjo kemudian menghubungi Minho karena ia tahu dialah orang yang telah mengunggah video tersebut. Menurut Minho, hanya ini satu-satunya cara untuk meminta maaf kepada Hongjo. Hongjo pun menerimanya, namun sayang menurut Hongjo seharusnya dari dulu Minho melakukannya dan Hongjo tidak mau berterima kasih kepada Minho.
Shin Yu pun memutuskan untuk berhenti bekerja di balai kota dan ia akan menuntut Pak Wali Kota. Wali Kota pun marah besar, namun menurut Shin Yu seharusnya bukan saatnya Pak Wali Kota mengurusi masalahnya karena putrinya sedang dalam masalah. Setelah tahu apa yang terjadi, Pak Wali Kota pun langsung menghubungi Nayeon, namun ia enggan mengangkatnya. Nayeon lebih memilih untuk menemui Hyun-soo. Nayeon kemudian bertanya kepada Hyun-soo mengapa sandi apartemen rumahnya diganti. Hyun-soo bilang apartemen itu sudah ia singkirkan karena ia tidak akan menemui Nayeon di sana lagi. Nayeon kemudian percaya diri karena ia berpikir sekarang mereka tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi dan lebih baik mereka berdua cepat-cepat menikah. Hyun-soo pun tersenyum karena sebenarnya ia tertarik kepada Nayeon karena ia adalah pacarnya Shin Yu, dan karena sekarang Nayeon sudah dicampakkan, jadi untuk apa Hyun-soo mendekati Nayeon lagi? Lagi pula, Hyun-soo adalah pembisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat, akan berdampak sangat buruk jika ia menikahi mantan perundung sekolah. Nayeon benar-benar kesal karena video yang diunggah Minho membuatnya langsung terjatuh ke bawah. Sementara itu, setelah berteleponan mesra dan berpisah karena Hongjo harus pulang ke rumahnya dan Shin Yu lembur, Jae-gyung datang ke ruangan Shin Yu di mana ia berkata jika suatu hari ia dituntut, maka ia akan memilih Shin Yu sebagai pengacaranya. Shin Yu bingung apa maksud Jae-gyung. Sementara saat Hongjo sampai ke rumahnya, tiba-tiba Nayeon menghampirinya karena menurutnya Hongjo sudah menghasut Minho untuk mengunggah video tersebut. Hongjo bingung kenapa Nayeon kesal karena kesalahannya sendiri. Memang benar, dia ingin balas dendam kepada Nayeon. Tapi untung saja ada tangan orang lain yang membantunya. Jadi menurut Hongjo itu sudah lebih dari cukup. Lagi-lagi, Nayeon menuduh Hongjo telah merebut kekasihnya. Seolah-olah tidak percaya semua ini terjadi karena Hongjo. Padahal ini semua karena Nayeon sendiri. Tiba-tiba Pak Polisi datang menjemput Nayeon. Ia dituduh sebagai kaki tangannya Pak Na. Hongjo kaget karena ternyata Nayeon juga bekerja sama dengan Pak Na untuk mencelakainya, dan untungnya sekarang Nayeon juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Tidak hanya Nayeon yang hidupnya hancur berantakan. Belakangan diketahui kabar jika Pak Wali Kota dan pemilik konstruksi Haum, Hyun-soo, dituntut karena banyak melakukan kesalahan dan sogok menyogok perihal pembangunan dan sering menutupi kesalahan konstruksi Haum. Rupanya yang melaporkan hal ini adalah Jae-gyung. Setelah menerima uang dari Hyun-soo, rupanya Jae-gyung langsung melaporkannya kepada pihak tim audit. Jae-gyung memang selalu mendukung Pak Wali Kota, tapi jika atasannya melenceng dari pekerjaan dan melenceng dari hukum, maka Jae-gyung harus segera bertindak. 수수의 고의나 대가성이 없었다고. Menurut Hongjo, Jae-gyung begitu keren karena tidak semua orang bisa mengadukan pelanggaran. Karena kasus itu, banyak pegawai politik yang akan menarik Jae-gyung bekerja di Gedung Biru. Dan tidak lama lagi, Jae-gyung harus pindah dari lantai bawah rumah mereka. Semua pun akhirnya berjalan dengan baik. Bahkan Hongjo sekarang akrab dengan Pak Gong dan juga rekan-rekannya yang lain di kantor. Rupanya, mereka semua mendapatkan kabar gembira di mana akhirnya Ibu Ma menikah dengan Pak Gong. Karena Ibu Ma adalah manajer divisi ruangan terbuka, maka ia pun menikah di taman kota. Acara pun berlangsung meriah dan di sana Hongjo berniat mengambil buket bunga milik Ibu Ma. Saat Ibu Ma melempar bunganya, hampir saja Hongjo tidak bisa menangkapnya. Untungnya ada Shin Yu yang langsung mengambil bunga tersebut dan memberikannya kepada kekasihnya. Kebahagiaan Shin Yu dan juga Hongjo tidak sampai di situ saja. Ternyata penyakit Shin Yu benar-benar sudah sembuh dan mereka pun sampai tidak mempercayainya. Dan ada kemungkinan mereka bisa hidup bahagia sampai mereka tua nanti. Sementara itu sekarang ibunya Shin Yu kembali menjadi artis dan mulai syuting drama, dan ia ditemani oleh sahabat Shin Yu yang menjadi pemeran pendukung pada drama tersebut. Akting mereka berdua begitu natural karena mereka sudah akrab satu sama lain. Pak sutradara pun menyuruh mereka untuk istirahat karena ada penggemar ibu Shin Yu yang mengiriminya truk kopi. Ibunya Shin Yu bingung siapa yang mengirimi truk kopi, dan rupanya penggemar ibu Shin Yu adalah ayah Shin Yu sendiri. Menurutnya karena ia punya banyak uang, maka ia akan mendukung comeback istrinya dengan selalu mengiriminya truk kopi. 대박. Akhirnya, Jae-gyung pun pindah dari rumahnya bersama dengan Hongjo. Di sana, Jae-gyung berpesan jika Shin Yu masih belum melamar Hongjo dan menikah dengannya dalam waktu 6 bulan, maka ia ingin Hongjo segera menghubunginya. Ia menyesal karena dulu tidak menerima cinta Hongjo. Ia sadar rupanya kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Dan menurut Hongjo, selain itu cinta datang juga karena takdir. Karena sebenarnya Shin Yu dan dirinya sudah ditakdirkan untuk bersama.
갈게요. Beberapa hari ini, Shin Yu tidak menghubungi Hongjo. Sebenarnya Hongjo agak cemas, namun ia harus memberikan kekasihnya waktu karena sedang mengurus banyak pekerjaan tentang perusahaan konstruksi ayahnya. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan telepon jika Shin Yu berada di bawah alias di lantai 1 rumah mereka. Rupanya, Shin Yu membeli rumah ini karena ia ingin menjadi tetangga kekasihnya sendiri. Hongjo merasa kekasihnya sudah membuang uang dengan sangat baik. Dan tentu saja, Hongjo tidak akan membiarkan kekasihnya itu cepat-cepat tidur karena ia ingin berdua dengan Shin Yu. Tidak lama kemudian, mereka pun mengundang orang tua Shin Yu dan juga nenek dukun ke rumah. Di sana, nenek dukun membicarakan pernikahan, namun Hongjo belum siap menikah. Nenek dukun lalu berkata jika mereka harus segera menikah karena di dalam perut Hongjo ada bayi perempuan. Sebenarnya, Hongjo tidak merasakan adanya kehamilan. Dan tiba-tiba, ibunya Shin Yu mengangkat tangannya karena sebenarnya ia yang sedang hamil. Dan anaknya sepertinya perempuan. Adik perempuan yang lucu untuk Shin Yu dan juga Hongjo. 축하드려요, 어머님, 아버님. Tidak lama kemudian, Shin Yu membawa Hongjo ke pantai. Alasan Shin Yu membawa Hongjo ke sana adalah untuk meminta izin kepada ayah Hongjo yang sudah tiada untuk menikahi putrinya. Shin Yu membawa sepasang cincin dan melamar kekasihnya. Tentu saja Hongjo langsung menerimanya. Mereka pun akan bersama selamanya. Namun sebelum itu, mereka harus mengembalikan kotak kayu yang berisikan buku-buku mantra ke Gunung Onju. Sebenarnya Hongjo sangat berterima kasih apapun yang ada di dalam buku mantra itu. Berkat kotak kayu ini ia bisa mengenal Shin Yu dan kembali mencintai pria yang sudah ditakdirkan untuknya. Pria yang ada di zaman dulu yang telah menguburkan kotak kayu ini agar tidak diambil oleh selir istana, di mana ia berharap di masa depan ia dan kekasih yang ia bunuh bisa kembali bersama.